Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Jumat 22 Juli 2022, Pesta Santa Maria Magdalena. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang mengusik, mengapa justru yang menjadi saksi pertama Yesus yang bangkit adalah Maria Magdalena, bukan para murid? Jawaban yang mungkin terpikirkan adalah karena Maria Magdalena mengenang Yesus yang mati dengan hati, sedangkan para murid mengenang Yesus yang mati hanya dengan pikiran. Maria Magdalena tidak peduli apa yang akan terjadi padanya jika ia ketahuan mengunjungi makam Yesus oleh orang-orang yang berseberangan dengan Yesus. Sementara para murid tidak berani tampil setelah peristiwa mengerikan itu. Pikiran mereka masih tercerai-berai. Mereka dalam keadaan kalut. Maria Magdalena juga dalam keadaan kalut. Namun hatinya tetap fokus pada Yesus yang baru saja dihukum mati. Dengan segenap hatinya, ia kembali ke makam untuk memberikan yang terbaik. Dan yang terjadi adalah di luar pemikirannya. Yesus yang bangkit menjumpainya, baik ketika masih hidup maupun setelah kematian. Maria Magdalena
tetap menaruh kasih yang mendalam dan total kepada Yesus. Sebelum peristiwa salib, Maria Magdalena juga mempunyai kasih yang besar. Ia mengiringi perjalanan Yesus dan para murid. Bahkan ia sampai mengenali suara khas dari sang guru apabila ia dipanggil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada orang yang begitu baik dengan seseorang ketika orang itu masih hidup, seolah-olah dialah orang yang paling dekat dengannya. Namun ketika mati, jangankan didoakan, diurus kematiannya saja tidak. Sementara ada orang yang selama hidup sama sekali tidak perhatian, bahkan cenderung melupakan. Tetapi ketika orang itu mati, seolah-olah dialah yang paling dekat dengannya. Ia bisa menangis meraung-raung, sedihnya begitu mendalam. Padahal selama hidup ia sama sekali tidak memberi perhatian. Tangisannya tidak akan mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belajar dari Maria Magdalena, mari kita memberi perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik ketika masih hidup maupun setelahnya. Perhatian itu akan sangat berdaya guna ketika memberinya masih dalam keadaan masih hidup. Percuma saja kita menangis meraung-raung ketika ada orang mati, namun selama dia menderita menjelang kematiannya, kita tidak berbuat apa-apa. Sangat terpuji apabila kita memberi perhatian kepada orang yang sudah meninggal. Namun jauh lebih berbudi ketika masih hidup kita memberi perhatian yang lebih. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Putra Tunggal-Mu menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena mendahului para murid. Semoga berkat teladan pertobatan dan doanya, kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya sebagai Raja di dalam kemuliaan. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.